Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Sekarang hadis yang ke-99 ya. Pas 98. Hah? 98. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri sholat malam hingga kakinya itu bengkak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu saking panjangnya ibu-ibu sampai kakinya bengkak. Lalu aku bertanya kepada beliau, kenapa engkau lakukan ini, hai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Hadis ini ibu-ibu dan bapak sekalian, kita ambil faidah. Faedah yang pertama, kasratu ijtihadi Rasulullah SAW fi ibadatillah. Betapa banyaknya kesungguhan Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau sudah diampuni dosanya. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap bersungguh-sungguh ya untuk beribadah kepada Allah. Sementara kita enggak ada jaminan surga, ibadahnya males-malesan. Iya. Itulah musibahnya kita ibu-ibu sekalian di zaman sekarang ya. Karena kita hatinya itu kurang menikmati ibadah masalahnya, Bu. Karena hati kita kurang menikmati ibadah, ya jadinya ibadahnya juga males-malesan. Sholat tahajud, ya, paling kuat juga paling setengah jam. Baca Quran, paling juga ya 1 lembar. Zikir paling kuat 5 menit. Tapi kalau nonton drakor berjam-jam. Hah? Enggak. Oh, alhamdulillah dong. Kalau ya Facebookan bisa lama. WhatsAppan bisa lama. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Maka dari itu setiap kita harus introspeksi diri ya tentang ibadah kita ini.
Ya, selama ini kita ibadahnya gimana? Faedah selanjutnya, man an'amallahu alaihi bi ni'matin wa khassahu bi fadilatin yajibu alaihi syukruha. Siapa yang diberikan oleh Allah kenikmatan dan Allah khususkan ia dengan karunia keutamaan, hendaknya ia mensyukuri nikmat tersebut. Kalau kita dikasih nikmat, syukuri, Bu. Apalagi kalau nikmat itu nikmat hidayah. Kita dibukakan kepada kita pintu ketaatan aja luar biasa, Bu. Itu nikmat banget ya. Maka syukuri dengan cara istiqomah. Kita dijadikan oleh Allah semangat untuk duduk di majelis taklim aja, itu nikmat banget, Bu. Itu kenikmatan yang luar biasa. Maka syukuri dengan cara kita istiqomah untuk menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu. Ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan puasa sunnah, itu nikmat. Syukuri. Ya. Jangan sampai nikmat itu diambil lagi sama Allah tuh. Demikian pula nikmat-nikmat dunia. Ibu diberikan oleh Allah nikmat mobil. Syukuri. Pakai itu mobil buat ketaatan. Ya. Pakai mobilnya buat pergi ngaji, buat nolong orang. Ya. Yang jelas semua kenikmatan hendaknya kita syukuri, apalagi itu kenikmatan hidayah. Ya. Faedah selanjutnya, yajibu an takuna ni'mah sababan li ziyadati syukri. Hendaknya nikmat itu semakin menambah syukur kita, Bu. Bukan semakin malah menambah kufur kita. Ada orang semakin kaya, semakin somse, ya. Semakin sombong, semakin kaya, semakin seenaknya menjalankan perintah Allah. Pakai jilbabnya aja yang tabarruj. Semakin susah diatur sama Allah. Nggak syukur itu. Itu tanda ya, harta yang dia miliki itu tidak barokah, Bu. Sebab kalau semakin banyak hartanya, semakin jauh dari Allah, itu artinya harta tersebut, ibu-ibu, hanya akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Tapi kalau semakin banyak duit, semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tanda kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ya introspeksi juga. Selama ini semakin banyak harta semakin dekat sama Allah enggak? Semakin berterima kasih enggak sama Allah? Atau semakin kaya semakin kita malah menganggap remeh orang lain? Semakin kita mengikuti hawa nafsu. Itu hati-hati tuh ya. Jadi kenikmatan itu bisa menjerumuskan ke neraka, tapi juga bisa memasukkan ke dalam surga. Tinggal pilih yang mana. Hadis 99 an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW kalau masuk 10 akhir bulan Ramadan, kalau sudah tersisa 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah, membangunkan keluarganya untuk ibadah, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang, maksudnya tidak berjima dengan istrinya. Ya.
Atau maknanya juga artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita semakin dekat Lebaran, semakin ramai kemana Bu? Ke mall. Ya. Masjidnya tambah melompong, mallnya tambah ramai. Ya. Kalau salafus saleh semakin mendekati Lebaran semakin sungguh-sungguh. Kalau kita semakin kendor. Kalau salafus saleh semakin dekat Ramadan sedih mau ditinggal Ramadan. Sementara kita dari awal Ramadan udah ngitung-ngitung tanggal. 20 hari lagi Lebaran. Ya. Allah musta'an. Dari sini kita ambil faedah yang pertama minal hazmi iqtinamul awqatil fadilah bil a'malis salihah. Termasuk bersungguh-sungguh adalah menggunakan waktu-waktu yang utama kita gunakan dengan berbanyak beramal soleh. Waktu yang utama apa? Ini diantaranya 10 akhir bulan Ramadan. Diantaranya apa lagi? 10 awal bulan Dzul Hijjah. Diantaranya apa lagi? Ya di hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang utama ya, bahkan sebaik-baiknya hari. Coba kita gunakan untuk banyak beribadah. Di waktu malam, di waktu sepertiga malam terakhir juga waktu sangat utama. Coba kita maksimalkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sesuai kemampuan kita tentunya ya. Faedah selanjutnya yustahabbu ihya'ul lail fi Ramadan wala siyamal ashrul awakhir min. Disunnahkan menghidupkan malam-malam Ramadan terutama 10 terakhir. 10 akhir bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk ya menghidupkan malam dengan ibadah. Cuman sayangnya ya kita ini sholatnya 11 rakaat cepat lagi. 11 rakaat paling di Masjid As-Sunnah berapa jam, Mbak? 1 jam. Setelah itu ngapain? Bobo. Iya. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, 11 rakaat itu bisa berjam-jam. Bisa apa? Berjam-jam. Makanya kalau kita habis sholat taraweh, selesai nih, misalnya jam 7:30 udah start taraweh, 8:30 selesai. Boleh nggak saya nyambung lagi Ustadz di rumah sendiri aja sholat 2 rakaat. Silahkan, nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita menghidupkan malam itu dengan banyak apa? Ibadah. Iya. Dan ibadah yang paling utama itu sholat. Nabi bersabda, "I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah apa? Sholat. Faedah selanjutnya, afdalu sholatil abdi ba'dal fariḍah ma kana fil lail. Sholat sunnah yang paling utama setelah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu apa? Sholat malam. Sholat malam itu sholat paling utama setelah sholat 5 waktu. Makanya rugi banget ya kalau malam itu kita tidak gunakan untuk sholat ya. Cuma buat bobo aja. Ya sampai azan berkumandang. Sehingga akhirnya telinga kita dikencingi setan, Bu. Ya, na'udzubillah. Faedah selanjutnya al-hakim man ja'ala al-khair ya'ummu ahlah. Orang yang bijaksana itu orang yang mengajak keluarganya untuk berbuat kebaikan. Ya jangan cuma sendiri aja, tapi juga ajak dong. Ya, ibu ajak suami ibu ajak anak-anak ibu untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Jangan cuma sebatas mikirin yang penting saya
Orang terserah bodoh amat. Itu namanya masa bodoh sama orang lain ya. Kata beliau, orang yang bijak itu orang yang mengajak keluarganya untuk berbuat apa? Kebaikan, beramal soleh. Faedah selanjutnya, yang bagi al abdi an yakuna harisan ala ahlihi bi amrihim bil ibadah. Selayaknya seorang hamba semangat untuk mengajak keluarganya beribadah. Seorang suami harusnya semangat ngajak istrinya ibadah. Seorang istri juga semangat ngajak suaminya apa? Ibadah. Cuma masalahnya terkadang yang diajaknya itu yang nggak mau gitu, Pak. Istrinya udah bangunin suaminya, mas, sholat tahajud. Nanti aja lah, gampang. Dibangunin lagi, nggak mau juga. Ya. Terus gimana Utong kalau suami nggak mau diajak, Ustadz? Tugas kamu cuma ngajak doang, bukan maksa. Kalau diajak nggak mau ya udah. Ya. Kecuali kalau itu dalam ibadah yang sifatnya wajib. Kalau itu wajib harus kita ingetin itu. Harus kita paksa dia. Hadis selanjutnya, hadis 100. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Mukmin yang kuat apanya, Bu? Kuat semuanya. Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat amal solehnya, kuat badannya, ya. Nabi mengatakan mukmin yang kuat tuh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah ibadahnya, lemah imannya, ya. Lemah ilmunya. Wa fi kullin khair. Walaupun setiap mukmin itu ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kepada apa yang bermanfaat buat kamu. Ya, disuruh sama Nabi untuk semangat. Tapi semangatnya kepada apa? Semangat kepada hal-hal yang bermanfaat, Bu. Kalau kepada yang tidak ada manfaatnya jangan semangat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Artinya ketika kita melakukan perkara yang bermanfaat, minta tolong supaya Allah mudahkan. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan apa? Jangan lemah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat itu. Sungguh-sungguh kamu. Jangan males-malesan. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan apabila ada sesuatu yang menimpa kamu, musibah, ya, jangan sekali-kali kamu berkata begini, andai aku melakukan perbuatan, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Tapi katakan, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan lau seandainya saat itu bisa membuka pintu apa? Setan. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Bahwa tafadhulu ahli iman fi imanihim
Bahwa orang-orang beriman tuh Bu, bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka ya. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya biasa aja, ada yang imannya lemah, ya. Ada juga yang ibadahnya kuat. Nah, sekarang pertanyaannya kita yang mana nih? Yang imannya kuat atau imannya cepat goyah? Iya. Kalau imannya kuat, sehebat apapun ujian, tetap aja tegar. Kita diuji dengan berbagai macam ujian. Kita tetap kuat dan tegar. Dihadapkan kepada maksiat, segera ia tinggalkan. Iya. Tuh, kalau itu imannya kuat seperti itu tuh. Tapi kalau imannya lemah, melehoi. Di depan maksiat lemah. Iya. Kalau imannya lemah, dikasih ujian, kolep imannya. Nah, subhanallah ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang imannya lemah seperti itu. Faedah selanjutnya, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Kalau kita ingin imannya kuat, berarti kita harus banyak berbuat taat. Kalau kita ingin imannya lemah, silahkan berbuat maksiat, tapi tanggung sendiri azabnya. Iya. Karena maksiat itu sangat melemahkan iman, Ibu. Semakin banyak maksiat, iman kita semakin lemah gitu. Makanya lihat tuh para pelaku maksiat. Mau sholat itu berat banget, Bu. Para pelaku maksiat itu lihat ya, kalau diajak kepada ketaatan malah ketawa, Bu. Kenapa ya? Karena imannya sudah sangat lemah sekali. Sehingga akhirnya ketaatan itu sesuatu yang merupakan beban dalam hidup mereka itu. Tapi kalau orang yang imannya kuat, ketaatan itu jadi kenikmatan, Bu. Kenapa? Justru dia menikmati ketaatan. Dia menganggap ketaatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya. Faedah selanjutnya, yang bagi alal mu'min an yujahida nafsahu liyablugha darajatal mu'minin al-aqwiya al-kummal. Selayaknya seorang mukmin itu berjihad, bersungguh-sungguh agar sampai kepada derajat mukmin yang kuat. Agar sampai kepada derajat mukmin yang apa? Yang kuat. Kalau teman ibu kuat ya, bisa ngapalin Arba'in Nawawiyah. Saya kok nggak bisa ya. Padahal IQ saya lebih tinggi dari dia. Sebetulnya bukan masalah IQ-nya, Bu. Kitanya aja yang malas, yang lemah. Ya. Si fulan, Masya Allah, sekarang bisa bahasa Arab. Kuat dia menghadapi berbagai macam tantangan dalam belajar bahasa Arab. Sementara ibu belajar bahasa Arab, baru beberapa pertemuan udah mundur. Pusing ngapalin sorof. Pala lu apaan. Belum lagi belajar nahu. Itu kan menunjukkan kita lemah sebetulnya, Pak. Bukan karena kita tidak bisa, cuman masalahnya kita ya mumet dikit udah mundur. Karena lemah azam, lemah tekad kita lemah. Sementara teman kita, Masya Allah, tekadnya kuat. Walaupun susah, walaupun capek, tetap saja. Karena dia pengen bisa bahasa Arab. Akhirnya berhasil, bisa dia bahasa Arab. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Makanya kekuatan kita itu bisa kita lihat
ketika melihat ada orang yang lebih kuat dari kita. Ya. Faedah selanjutnya al-hathu ala jam'il quwwah al-imaniyah ma'al quwwatil badaniyah. Anjuran untuk mengumpulkan kekuatan iman dengan kekuatan badan. Ya. Imannya diperkuat dengan banyak ketaatan, dengan menuntut ilmu. Badannya diperkuat juga dong dengan olahraga. Ya. Olahraganya apa dong? Bisa nge-gym kek, lari kek, apa kek, yang penting badannya juga kuat. Jangan sampai ya hanya sebatas memperkuat badan aja, imannya melehoi. Badannya sampai kekar, Masya Allah mekar, tapi imannya ya lemah sekali. Nah, ini musibah. Ini sifat orang munafik, Bu. Allah menyifati orang munafik seperti itu ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsaduhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik itu, akan kagumlah kamu melihat badan-badan mereka yang besar-besar, kuat-kuat. Ya, tapi hatinya kosong dari keimanan. Jangan seperti itu, Bu. Ya. Faedah selanjutnya, innal quwwata wad-dha'fa innama huwa binisbati limujahadatin nafsi wal muhafadha 'ala at-tha'ah wa fi'li ma yanfa'un nas wa daf'i syarr anhum. Parameter kekuatan dan kelemahan itu dengan melihat ya kesungguhan diri kita. Dengan melihat apa? Kesungguhan diri kita dalam menjaga ketaatan. Kesungguhan diri kita dalam melakukan perkara yang bermanfaat. Demikian pula menolak ya keburukan dari kita, dari mereka, dari manusia. Sampai mana nih kesungguhan kita nih, Bu? Kesungguhan dalam ya beribadah. Coba kita mikir, jangan mikirin orang, gak usah mikirin orang deh, pikir diri sendiri. Kesungguhan kita dalam ibadah gimana? Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu gimana? Ya, harus ada itu kesungguhan. Yang satu sama-sama menuntut ilmu, tapi yang satu kalau pulang ke rumah di murojaah pelajarannya, diulang. Dicatat lagi baik-baik, ya, dipahami lagi. Wah, ini hebat. Yang satu lagi pulang ke rumah udah selesai, ya, bukunya disimpan baik-baik. Besoknya ke kajian lagi ditanya pelajaran kemarin apa ya, lupa. Nah, kan terlihat perbedaan kesungguhan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah selanjutnya, yajibu 'alal insan an yahris 'ala ma fihi naf'uh wa bi khasatin ma yata'allaqu bi imanihi. Wajib seorang insan bersemangat kepada apa? Kepada perkara yang bermanfaat buat dirinya. Terlebih yang berhubungan dengan imannya itu. Coba ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan manfaat nggak buat keimanan saya. Kalau nggak ada manfaatnya buat keimanan saya, buat apa? Main game, main gamenya kuat banget sampai berjam-jam. Iya, main game kuat itu terpuji nggak kira-kira Pak Bu? Hebat ya main gamenya sampai berjam-jam, kuat banget. Kira-kira seperti ini terpuji apa tercela, Bu? Tercela. Tapi kalau ibu lihat ada orang yang ibadahnya berjam-jam kuat, Masya Allah, terpuji. Ya, ada orang yang kalau baca buku bisa kuat berjam-jam, Bu. Tercela apa terpuji? Terpuji.
Ya. Yang satu lagi kalau ngobrol kuat berjam-jam. Sampai semalam suntuk bisa ngobrol loh, ngalor ngidul. Kira-kira ini terpuji apa tercela? Tercela, bukan terpuji. Makanya lihat ya, kekuatan kita selama ini untuk apa? Untuk manfaat iman kita atau bagaimana? Faedah selanjutnya irsyadun ila dawa inda wuqu'il maqdur. Wadzalika bitaslimi li amrillah waridha biqada'ihi wa qadarihi. Wal i'rad 'anil iltifati lima madha. Fa inna dzalika ya'ulu ila khusran. Wadzalika biqauli qaddarallahu ma syaa fa'al. Bimbingan kepada obat saat ditimpa musibah. Ketika kita ditimpa musibah, caranya gimana dong obatnya? Itu dengan menyerahkan urusan kita kepada siapa? Allah. Berusaha ridho dengan takdir yang sudah Allah berikan. Dan jangan kita memikir-mikirkan yang lalu. Ya, gak usah kita berkata, aduh, ada ikan waktu itu saya nggak begitu. Tentu tidak akan terjadi seperti ini. Gak usah. Kenapa? Karena yang seperti itu hanya akan menimbulkan apa, Bu? Ya, penyesalan. Yang akhirnya tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita ucapkan aja qadarullah. Semua sudah takdir. Wa ma syaa fa'al. Ya. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Ya udah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, kita ridho dan ketentuan Allah, kita yakin bahwa di situ pasti ada kebaikan, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik, ya. Faedah selanjutnya an-nadam 'ala ma fata la yu'iduhu. Wa 'alal insan an yajtahida fi ta'widhihi bir-ridha bima qadara Allah. Wal izdiyad fi ta'atil qadimah. Menyesali sesuatu yang telah berlalu itu tidak akan menyebabkan sesuatu itu akan kembali lagi. Enggak. Menyesali sesuatu yang telah terluput itu tidak akan mengembalikannya, Bu. Karena enggak mungkin kembali, kewajiban kita apa dong? Ya kita kewajiban kita bagaimana supaya diganti dengan yang lebih baik. Caranya gimana? Caranya dengan ridho, dengan takdir Allah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik, itu pahala. Dan kita berusaha menambah ketaatan kepada Allah. Ya. Ini Bapak sekalian ya. Faedah selanjutnya an-nadam 'ala ma fata min ahabil syaitan. Yafsudu fiha qalbul insan fayuhzinuhu. Menyesali yang terluput itu adalah tali-tali setan, ranjau-ranjau setan untuk merusak hati seorang insan. Supaya si insan ini ya tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Maka hati-hati, gak usah kita sesali. Udahlah takdir itu semua. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ridho. Gimana lagi, udah takdir. Ya. Faedah selanjutnya al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Wa anna ma aradahu Allah kana la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi. Wajib beriman kepada takdir. Baik takdir itu baik ataupun buruk. Dan semua yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Tidak akan ada yang bisa menolaknya, Bu. Iya. Makanya iman kepada takdir itu bikin hati kita tenang, tentram. Iya, udah takdir ya gimana lagi, ya udahlah. Kita sabar aja. Ridho dengan ketentuan Allah. Udah, kita nggak usah mikir-mikirin lagi. Yang kita pikirkan untuk kebaikan yang akan datang.
ataupun memikirkan yang sudah berlalu ngapain? Ya, membuat hati kita sempit aja biasanya. Hadis 101. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan darinya, itu dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil li Muslim huffat. Rasulullah SAW bersabda, neraka dikelilingi oleh syahwat dan surga dikelilingi oleh yang berat-berat. Masya Allah ya. Neraka dikelilingi oleh apa? Syahwat, artinya yang sesuai dengan syahwat kita, Bu. Zina sesuai syahwat nggak? Ya. Riba sesuai dengan syahwat nggak, Bu? Iya. Dan neraka itu memang dikelilingi oleh yang sesuai dengan syahwat. Tapi surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat kita, Bu. Mau sholat berat karena tidak sesuai dengan syahwat. Ya. Mau zakat berat karena harus mengeluarkan sebagian harta yang kita cintai. Mau pergi haji berat karena harus mengeluarkan duit. Udah gitu capek. Ya. Makanya bisa jadi ibu-ibu yang berumroh ya lebih besar pahalanya dari pembimbingnya, Bu. Kenapa? Ibu mengeluarkan duit demi untuk bisa beribadah. Kalau pembimbingnya biasanya gratis, udah gitu kasih duit lagi. Iya. Sehingga tidak murni niatnya untuk berumroh. Tapi ada niat yang kedua, pengen dapat fulus. Ya, bisa jadi yang pembimbingnya pahalanya kurang. Karena tidak 100% murni untuk mau melakukan ibadah umroh dan tidak banyak keluar duit. Sementara yang benar-benar keluar duit, dia harus melawan rasa cinta dia kepada duit, dia keluarkan semuanya demi untuk bisa beribadah kepada Allah di haji dan umroh. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faidah, ibu-ibu sekalian. Faidah yang pertama, sababul wuqu' fi syahawat huwa tazinu syaitan al-munkar wal qabih hatta tarahu nafsu hasanan fatamilu ilaih. Sebab seseorang jatuh kepada syahwat apa? Karena setan menghias-hiaskan kemungkaran, Bu. Sehingga kita melihatnya itu seakan-akan bagus dan indah gitu. Sehingga jiwa kita condong kepada maksiat. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Pada selanjutnya, qad takrahun nafsu asya'a wa fiha khairun katsir. Kadang jiwa kita itu tidak menyukai sesuatu padahal disitulah kebaikannya banyak banget. Makanya Allah berfirman apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Boleh jadi kamu kamu menyukai sesuatu, ternyata itu buruk buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Iya. Memang subhanallah ya, perjuangan melawan hawa nafsu dan syahwat ini luar biasa, berat banget, Pak.
Dan itu akan terus berlangsung sampai kita mati. Sampai nafas kita sudah tak menghembuskan lagi. Itu perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan syahwat akan terus. Dan itulah jihad yang agung. Kata Rasulullah SAW apa? Afdalul jihad antujahid nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Itu yang berat sekali ya. Menjihadi diri sendiri. Karena kita ini terkadang seringkali mengikuti keinginan yang terlarang, Bu. Iya. Faedah selanjutnya, la budda min mujahadati hawan nafs wa fitamiha an syahawatiha wa ma'lufatiha. Wajib berjihad melawan hawa nafsu itu. Dan jangan sampai kita asyik dengan syahwat kita. Jangan ngikutin syahwat melulu. Semua yang menjadi keinginan syahwat, tahan. Ya. Syahwat itu kan berhubungan dengan apa, Pak? Bu? Banyak. Syahwat makan. Jadi kita tahan makan. Iya, jangan berlebih-lebihan. Syahwat kawin. Iya. Cukupkan dengan yang Allah halalkan. Jangan sampai syahwat itu ya diletakkan pada perkara yang haram. Syahwat harta. Cukupkan dengan yang halal. Syahwat kedudukan. Dan ini merupakan syahwat yang berat. Iya. Karena kedudukan itu manis, Pak, Bu. Menjadi ustadz kedudukan bukan? Itu kedudukan, Pak. Manis. Ibu jadi ketua yayasan kedudukan bukan? Kedudukan. Iya, manis. Maka hati-hati dengan kedudukan. Jangan sampai kedudukan itu menyebabkan kita apa? Masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, an-nar wal jannatu mawjudatan makhluqatan. Neraka dan surga itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Tidak seperti keyakinan kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah mengikut Jahm bin Safwan yang sesat. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada sekarang. Surga dan neraka itu baru diciptakan oleh Allah nanti di hari kiamat, kata orang Jahmiyah. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah keyakinannya surga sudah ada sekarang. Neraka sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan. Dari mana kamu tahu? Allah yang ngabarin. Mana dalilnya? Betapa banyak Al-Quran menyebutkan dengan fi'il madhi ya. U'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah pun diperlihatkan surga dan neraka. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Kata Rasulullah, tahukah kalian suara dentuman apa ini? Tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu baru sampai ke keraknya sekarang. Itu menunjukkan neraka sudah ada, Ibu. Iya. Tempatnya di mana hanya Allah yang Maha tahu. Para ulama mengatakan surga di atas langit sana dan bumi di atas neraka di bawah bumi yang paling bawah. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau surga dan neraka sudah ada, pas hari kiamat ikut hancur enggak? Enggak, kata para ulama. Ya. Ketika hari kiamat terjadi, surga dan neraka tidak ikut hancur. Hadis berikutnya 102.
An Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW suatu malam. Maka beliau membuka dengan surat Al-Baqarah. Lalu aku bergumam di hatiku, sepertinya Rasulullah akan ruku setelah 100 ayat. Ternyata Rasulullah terus saja baca. Lalu aku bergumam, sepertinya Rasulullah akan membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ternyata Rasulullah terus saja membaca. Lalu aku berkata, sepertinya beliau akan ruku. Ternyata beliau malah melanjutkan dengan surat An-Nisa sampai selesai. Kemudian melanjutkan dengan surat Ali Imran sampai selesai. Dan beliau membacanya dengan tartil. Apabila melewati ayat yang ada padanya perintah untuk bertasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang disuruh untuk meminta, beliau meminta. Apabila melewati ayat yang di situ disuruh meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan. Kemudian beliau pun ruku, lalu mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Dan rukunya sama hampir panjangnya dengan berdirinya. Kemudian berdiri mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lalu beliau berdiri dengan panjangnya hampir sama dengan rukunya. Kemudian sujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Dan sujudnya juga panjang sekali, hampir sama dengan berdirinya. Dia telah Muslim, Masya Allah. Siapa yang pernah sholat kayak gini? Ampun, Bu. Bayangkan dalam satu rakaat Rasulullah membaca apa? Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, terus Ali Imran. Berapa juz tuh? 6 juz. Ya. Masya Allah. Udah gitu rukunya panjangnya hampir sama lagi. Iktidalnya hampir sama dengan rukunya. Sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau diperkirakan ini 2 rakaat aja ya, bisa 4 jam lebih, Pak. Ya, luar biasa. Salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita gimana, Ustadz? Gak bisa nyontoh Rasul dong, berat banget. Tenang, Rasulullah bersabda, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Ada nggak orang-orang zaman sekarang yang bisa melakukan? Ada ternyata, Bu. Syekh bin Baz pernah, beliau menceritakan, aku pernah sholat semalam suntuk. Dari habis Isya sampai mendekati subuh. Luar biasa. Iya. Kita mau boro-boro
setengah jam juga udah keleng-keleng. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu. Yang pertama, jawazul iqtida fi sholatin nafilah wastihbabu tatwil qiyamil lail. Bolehnya kita berjamaah untuk sholat sunnah, itu sholat malam, sekali-kali tapi. Nabi pernah sholat malam bersama Hudzaifah, dalam hadis ini bersama Hudzaifah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah sholat malam bersama Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas nginep di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat, Ibnu Abbas pergi wudhu, langsung berdiri di sebelah kiri. Lalu sama Rasulullah diputer ke sebelah kanan. Sama baca ini juga, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah sholat bersama Abdullah bin Mas'ud. Sama membaca itu juga. Namun Ibnu Mas'ud berkata, hatta hamamtu bi amin su. Sampai-sampai waktu itu aku berniat buruk. Aku mau keluar aja. Ya, panjang banget, Masya Allah. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan ini menunjukkan, Bu, disunahkan sholat malam itu secara panjang begitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW tidak pernah ngajak-ngajak para sahabat, ayo kita tahajud berjamaah. Nggak pernah. Beliau hanya melakukan itu di bulan Ramadan. Itu pun cuma 3 malam. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengajak-ngajak para sahabat untuk tahajud berjamaah? Karena masalah panjang sholat itu kemampuan orang beda-beda. Ya. Hatta Rasulullah tidak pernah mengajak istri-istrinya, ayo kita tahajud berjamaah. Nggak pernah. Pernah Rasulullah sholat dalam keadaan Aisyah tidur di hadapan Rasulullah SAW. Ketika beliau mau sujud, ditepaknya kaki Aisyah supaya dilipat sama Aisyah, sujud. Ketika berdiri, diselonjorin lagi sama Aisyah. Ketika tersisa sholat witir, baru Rasulullah membangunkan Aisyah, disuruh sholat witir. Ya. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengajak tahajud berjamaah dengan istri-istrinya? Juga karena masalah ini, Bu. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Mungkin ibu pengen sholatnya panjang, sementara suami bisanya cuma cepet. Ya. Atau sebaliknya. Faedah selanjutnya, jawazu qiraatil Qur'an ala ghairi tartibi suwaril mushaf. Bolehnya membaca Al-Quran, bolehnya dalam satu rakaat membaca beberapa surat dan tidak harus tertib. Satu rakaat membaca, di sini Nabi SAW satu rakaat membaca berapa surat? 3, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Dan sudah begitu nggak tertib lagi, kan harusnya Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa. Di sini Nabi setelah Al-Baqarah langsung surat An-Nisa. Setelah An-Nisa baru surat Ali Imran. Maka ya kata Syekh Salim, berarti itu menunjukkan enggak tartib pun enggak apa-apa. Dan itu tidak makruh. Faedah selanjutnya, qiraatul Quran takunu bitadabburi li ayatihi wa fahmin li ma'anihi. Saat membaca Quran, hendaknya kita sambil mentadaburi, Bu. Karena kata Hudzaifah, kalau melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau melewati ayat yang disuruh berdoa, beliau berdoa. Itu namanya mentadaburi, ya. Dan mentadaburi itu lebih utama daripada sebatas baca aja, tapi nggak paham. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ya. Gak masalah baca sambil mentadaburi, tapi cuma sedikit.
Itu jauh lebih baik daripada baca 1 juz tapi nggak ditadaburi, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, jawazu du'aillah wa su'ali athna'a qiraatil Qur'an. Saat kita membaca Al-Quran dalam sholat, boleh kita berdoa dan meminta kepada Allah. Ya. Faedah selanjutnya, ja'lut ta'zim fir ruku' wal a'la lis sujud. Saat ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Dan saat sujud kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim artinya apa? Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Kalau subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Ya. Kenapa ketika ruku menggunakan kata al-azim? Karena ruku itu menunjukkan kepada pengagungan. Makanya kita tidak boleh ruku kepada selain Allah. Ya. Sujud lebih mengagungkan lagi, Bu. Sujud lebih mengagungkan lagi. Makanya sujud dan ruku hanya milik siapa? Allah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza laqiya ahaduna akhahu ya fahal yanhanilah. Kalau seseorang dari kami bertemu dengan temannya, bolehkah ia merunduk? Yanhani. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Kalau orang Jepang kan kalau ketemu temannya kan merunduk, itu ruku. Haram dalam Islam. Kenapa? Karena ruku hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Nah, ketika ruku mengucapkan subhana rabbil azim. Ketika sujud kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan ini memberikan kepada kita 2 faedah. Kenapa subhana rabbiyal a'la saat sujud? Faedah yang pertama, untuk menghilangkan kesan seakan Allah itu berada di bawah. Padahal Allah maha tinggi berada di atas arasy-Nya. Ya. Yang kedua, bahwa a'la lebih agung daripada ta'zim. Maka sujud lebih agung ketawaduannya kepada Allah daripada sebatas apa? Ruku. Maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya. Faedah selanjutnya, jawaz an yakuna al-qiyam war ruku' was sujud mutaqaribah fit taswiyah. Bahwa yang sunnah itu berdiri, ruku, sujud panjangnya hampir sama. Tapi berdiri lebih panjang daripada ruku. Ruku lebih panjang daripada sujud. Kebiasaan Rasulullah memang gitu. Rukunya beliau ya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya beliau hampir sama dengan apa? Rukunya. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, asma'u suwaril Qur'an ma'lumah lis sahabah fi zamanir Rasul SAW. Bahwa nama-nama surat-surat Al-Quran itu diketahui oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Karena pemberian nama surat itu sifatnya tauqifiyah. Ya, sifatnya apa? Tauqifiyah. Faedah selanjutnya, ijtihadu Rasulullah SAW fil ibadah wa mujahadatuhu li nafsi fi ta'atillah. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam ibadah dan beliau menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kita pun berusaha demikian ya. Walaupun semuanya sesuai dengan kemampuan. Sebab kalau kita paksain
melebihi kemampuan kita, ya biasanya sih cepat futurnya, ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hadis berikutnya 103. Man ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su. Qila wa ma hamamta bih? Qala hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dan beliau panjang banget berdirinya sampai-sampai aku berniat buruk. Lalu ditanya, apa niat kamu? Aku mau duduk aja udah, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking panjangnya Rasulullah SAW dalam sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu yang pertama, ikhtiarun Nabi SAW tatwila sholatil lail. Nabi memilih untuk memanjangkan sholat malam, bukan memperbanyak jumlah rokaatnya, tapi Nabi lebih memilih memanjangkan, walaupun jumlah rokaatnya sedikit, tapi panjang. Makanya ya ada pertanyaan, mana yang lebih utama Ustadz? Memperbanyak rokaat atau memperpanjang rokaat? Kalau panjang berarti otomatis rokaatnya sedikit. Kalau memperbanyak otomatis tidak panjang, tapi banyak. Ini pernah dipertanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tidak bisa dimutlakan mana yang lebih utama. Akan tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita keadaannya sedang pengen panjang dan hati kita pun merasa nikmat dengannya, panjangkan. Tapi ketika kita kalau panjang gak kuat, kita bisanya untuk memperpendek tapi dengan memperbanyak jumlah, silahkan. Itu bisa lebih utama. Yang terpenting mengikuti keadaan diri kita dan hati kita, Bu. Ya. Tapi tentunya yang Rasulullah SAW pilih karena memang beliau hatinya luar biasa. Keimanan beliau, ketakwaan beliau, rasa takutnya kepada Allah. Sehingga beliau pun memperpanjang sholat. Masya Allah. Iya. Kalau memang kita bisa seperti itu silahkan. Misalnya ibu, saya mau sholat 1 rakaat aja sholatnya, witir, tapi 1 juz. Silahkan, gak apa-apa. Faedah selanjutnya, la ahad yuthiqu ma kana alaihi Rasulullah SAW fil ijtihad wa fil ibadah. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan seperti halnya Rasulullah dalam kesungguhan ibadah beliau. Sampai Ibn Mas'ud saja berniat ingin keluar. Saking panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, alham fil khuruj minas shalah la yu'addu khurujan minha. Malam yuktaran biniyatin wa jazmin. Sebatas berkeinginan untuk keluar dari salat itu tidak berpengaruh, kecuali kalau sudah berbentuk niat yang kuat. Adapun sebatas keinginan saja, karena Ibnu Mas'ud juga berkeinginan pengen keluar, tapi nggak sampai kepada niat. Maka itu tidak berpengaruh, tidak membatalkan ibadah. Faedah selanjutnya, mukhalafatul imam fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi. Menyelisihi imam dalam perbuatannya itu termasuk amalan yang buruk. Menyelisihi imam dalam perbuatannya termasuk amalan yang apa? Yang buruk. Namun pernah, Bu,
Ada sahabat yang keluar dari sholat gara-gara imamnya panjang banget. Dalam hadis yang sahih ya, pernah Mu'adz bin Jabal sholat Isya mengimami orang-orang dengan baca surat Al-Baqarah. Rupanya ada makmumnya keluar sholat sendiri. Rupanya Mu'adz bin Jabal menuduh dia munafik. Nah, itu orang munafik itu. Rupanya orang ini nggak terima dituduh munafik. Keesokan harinya datanglah kepada Rasulullah SAW. Ternyata Mu'adz bin Jabal ada di sampingnya Rasulullah. Maka ia pun melapor ke Rasulullah tentang kejadian tadi malam. Melihat itu Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Afatan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak memfitnah manusia hai Mu'adz? Ya. Berarti itu menunjukkan ya, kalau untuk sholat berjamaah seorang imam jangan terlalu panjang. Tapi kalau untuk sholat sendirian, sholat malam, silahkan panjang sepanjang-panjangnya. Ya. Faedah selanjutnya, man lam yafham kalam al-mutahaddits ala wajhi sahih, yustahsan lahu su'al amma ghamudha min al-kalam. Siapa yang belum memahami ucapan seseorang dengan benar, lebih baik kita bertanya kepada dia. Apa maksudnya? Supaya kita tidak mereka-reka sendiri. Jangan-jangan maksudnya si fulan begini. Jangan-jangan setan masuk jadinya. Akhirnya kita jadi suudzon. Yang lebih baik gimana? Yang lebih baik kita tanya. Maksud ucapan kamu apa ya? Ya. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.